check it the time. Kiss me, kiss me, infect me with your love and fill me with your poison. Take me, take me, wanna be a victim, ready for affection. You're an alien, your touch is alien. It's supernatural, extra. I told you not to go on the road. I got what they want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan video presentasi proyek robot hoki kami. Jadi di dalam video presentasi ini kami akan menjelaskan bagian-bagian proses proyek pengerjaannya, itu di bagian programming, mekanikal, dan elektrikal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitria Salsabila, NIM 422201034 sebagai programming dalam proses pengerjaan robot hoki, dan di samping saya Perkenalkan, nama saya Faruk Mumtaz Mustafa, NIM 422201018 sebagai mekanikal. Dan saya di sini sebagai elektriker dengan nama Muhammad Rifli dengan NIM 422201014. Baiklah, pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan proses pengerjaan robot hoki pada mata kuliah pengantar teknik robotika. Berikut merupakan nama dari setiap masing-masing anggota tim beserta bagian yang dikerjakan dalam proses pengerjaan robot hoki. What is robot hoki? Apa itu robot hoki? Jadi, berdasarkan pengertiannya, robot hoki adalah robot yang didesain dan diprogram untuk mendeteksi bola dengan menggunakan sensor, dan apabila bola telah terdeteksi, maka robot akan menghampiri bola tersebut dan menggiringnya masuk ke gawang lawan setelah robot berhasil mendapatkan sinyal gawang lawan. Dalam proses pengerjaannya, bagian yang pertama dilakukan adalah proses mekanikal.
Oke, untuk bagian pertama yang di bawah di depan itu membuat setengah lingkaran yang berjari-jari 4,5 cm. Kemudian di samping kanan kirinya yang panjangnya 1,4. Setelah itu ada sisi miring yang panjangnya 6,5. Setelah itu lanjut ke bagian samping. Samping ada panjang 3,5 cm dan untuk roda memiliki panjang 8,5 dan lebar 2,5 untuk bagian yang atas, dan yang bagian bawahnya 1,3. Kemudian di bagian belakang kami membuat seperti segitiga yang memiliki sisi 1,8 dan 1,8, dan untuk panjang yang di belakang 17,2. Untuk bagian spacer yang atas dari titik ujung kiri ke titik spacer berjarak 2 cm, sedangkan untuk dari jarak bawah dan ke titik tengah spacer berjarak 3,7 cm. Kemudian untuk spacer yang di bawah dari titik tengah ke titik ujung runcing berjarak 3,6 cm, sedangkan dari titik tengah ke garis paling belakang berjarak 1,3 cm. Untuk bagian atas sama persis seperti bagian bawah, hanya bedanya di bagian depannya saja. Untuk yang atas tidak dibuat setengah lingkaran. Lalu bagian kedua pada proses pengerjaan robot hoki adalah proses elektrikal. Komponen yang digunakan di robot hoki itu ada Arduino Uno. Arduino Uno adalah board microcontroller berbasis Amiga 328, memiliki 14 pin input dari output digital, di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM. PWM itu adalah yang ada garis-garisnya ini seperti ini. Dan 6 pin input analog itu untuk bagian yang sebelah sini. Dan di Arduino ini menggunakan komponen kristal osilator 16 NHZ, ini bentuknya, koneksi USB ini, jack power, dan ICSP header ini. Dan untuk tombol resetnya itu ini. Selanjutnya kita ke komponen yang digunakan yang kedua. Untuk komponen yang digunakan kedua itu motor driver L298. Ini merupakan modul driver motor DC yang paling banyak digunakan di dunia elektronika, yang difungsikan untuk mengontrol kecepatan serta arah perputaran motor DC. Untuk komponen yang ketiga yang digunakan itu baterai lithium ion 3,7 volt. Baterai ion lithium ini adalah salah satu anggota keluarga baterai yang bisa diisi ulang. Di dalam baterai ini, ion lithium bergerak dari elektroda negatif ke elektrod positif saat baterai sedang digunakan, dan kembali saat diisi ulang. Baterai lithium ion memakai senyawa lithium interkalasi sebagai bahan elektrodanya. Berbeda dengan lithium metalik yang dipakai di baterai lithium non isi ulang. Untuk komponen keempat yang digunakan itu receiver infrared. Infrared adalah sinar elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 700 nm dan 1 nm, sehingga menjadikannya sinar yang tidak dapat tertangkap mata atau kasat mata. Radiasi dari sinar inframerah akan terlihat pada spektrum elektromagnetik apabila dilihat menggunakan spektroskop cahaya. Panjang gelombang yang terlihat pada spektroskop tersebut berada di atas gelombang cahaya merah yang menyebabkan tidak terlihat, namun radiasi panasnya yang dihasilkan tetap bisa dideteksi. Ini bentuk infrared receivernya, kaki kiri sebagai output, tengah sebagai GND, kanan sebagai VCC. Yang selanjutnya itu yang komponen kelima yang digunakan itu motor DC gearbox. Motor DC merupakan aktuator atau penggerak yang digunakan dalam aplikasi robotik. Ini motor DC ini banyak digunakan untuk dalam aplikasi robotik. Dalam penerapannya membutuhkan gearbox dengan gear rasio tertentu.
Grasio ini biasa menyesuaikan dengan apa yang dibuat agar robot dapat bergerak dengan nyaman dan bertenaga. Dan untuk komponen ke-6 yang digunakan itu komponen ke-6 itu adalah limit switch. Limit switch merupakan jenis saklar yang dilengkapi dengan katup yang berfungsi menggantikan tombol. Prinsip kerjanya sebagai limit switch sama seperti limit switch ini kayak saklar push on yang biasa, yaitu hanya akan menghubungkan pada saat katupnya ditekan, dan pada batas penekanan tertentu yang telah ditentukan akan memutus saat katup tidak ditekan. Limit switch termasuk dalam kategori sensor mekanis, yaitu sensor yang memberikan perubahan elektrik saat terjadi perubahan mekanik pada sensor tersebut. Penerapan dari limit switch adalah sebagai sensor pada posisi suatu benda atau objek yang bergerak. Komponen terakhir yang digunakan yaitu kabel jumper. Kabel jumper adalah suatu istilah kabel yang berdiameter kecil yang di dalam dunia elektronika digunakan untuk menghubungkan dua titik atau lebih dan dapat juga digunakan menghubungkan dua komponen elektronika. Dan ini rangkaian elektrikal robot hoki kami. Di sini kami menggunakan baterai, motor driver L298N, Arduino, limit switch. Di sini kami menambahkan jack in untuk mencolokkan power ke jack power agar Arduino ini hidup. Di sini kami menggunakan infrared, tapi ini yang jenis modul. Untuk library-nya yang jenis komponen tidak kami dapatkan. Di sini dari baterai ini kami putus menjadi dua cabang, GND dan positifnya. Dua masuk ke jack in untuk dicolok ke jack power. Dua lagi masuk ke 12 volt dan GND. Dan untuk motor DC-nya, untuk output 1 itu yang ini output 2, ini output 3, ini output 4. Jadi untuk posisi peletakan kabelnya itu harus sama antara kiri dan kanan agar perputarannya sama, tidak ada yang mutar ke depan satu, mutar ke belakang satu. Jadi yang kiri di bawah sini duluan, berarti yang kanan harus yang kiri di bawah duluan, gitu. Dan untuk pin-pin selanjutnya itu sini pin 13 itu sebagai in 1, pin 12 sebagai in 2, dan pin 9 sebagai enable A. Baru pin 10 sebagai in 3, pin 11 sebagai in 4. Ini terbalik. Dan untuk enable B menggunakan pin 3. Dan untuk limit switch itu ada 3 kakinya. Kiri itu GND, jadi langsung saja kita disatukan. Yang tengah itu untuk posisi, kalau tidak salah itu NO, dan yang kanan itu NC. Kami menggunakan posisi NC, normally close. Untuk yang kami gunakan, untuk yang limit switch yang ini mau masuk ke pin 8, ini sebagai limit switch 2, dan yang satu lagi sebagai limit switch 1 itu masuk ke pin 7. Dan untuk ini karena berbeda dengan modul dan komponen itu berbeda kakinya, jadi di sini yang untuk bagian modul ini kirinya itu sebagai GND, tengah sebagai volt, dan kanan sebagai output ke Arduino. Tahap ketiga atau bagian ketiga dari proses pekerjaan robot hoki adalah proses pemrograman. Baiklah, saya akan menjelaskan program dari robot hoki kami. Jadi di atas file setup di sini terdapat fungsi library. Yang di dalam fungsi library ini terdapat include iRemote.h yang merupakan library pada Arduino. Selanjutnya ada define irpin 6 yang memiliki fungsi untuk mendefinisikan IR sensor di pin 6 Arduino. Selanjutnya di sini ada fungsi byte.
Fungsi byte ini hampir sama dengan fungsi in, tapi nilai bitnya lebih kecil daripada fungsi in. Di sini ada byte in 1 yang berada di pin 13 Arduino, in 2 yang berada di pin 12 Arduino, in 3 yang berada di pin 10 Arduino, in 4 yang berada di pin 11 Arduino, byte enable A yang berada di pin 9 Arduino, byte enable B yang berada di pin 3 Arduino, byte LS1 atau limit switch 1 yang berada di pin 7 Arduino, byte limit switch 2 yang berada di pin 8 Arduino. Selanjutnya di sini ada fungsi eReceiver atau earpin yang berfungsi untuk menerima data. Selanjutnya di sini ada decode, result, and result. Decode, result, and result ini adalah sebagai hasil dari data yang ada di library. Selanjutnya ada point ins yang terletak di atas void setup seperti ini. Jadi void init ini fungsinya di sini itu adalah sebagai penamaan saja, yang nantinya fungsi ini akan dipanggil di void setup. Selanjutnya ada pin mode, berfungsi untuk menentukan dia itu keluaran input atau keluaran output. Jadi di pin mode 10, 11, 12, 13, 9, 3 ini merupakan keluaran output, sedangkan di pin mode 7 dan 8 merupakan keluaran input. Selanjutnya di sini ada void setup, fungsi void setup. Jadi void setup ini adalah fungsi yang pertama kali dijalankan sebelum menjalankan fungsi void loop atau sebelum void loop berjalan. Jadi bisa dikatakan void setup ini adalah fungsi yang hanya berjalan satu kali. Di dalam void setup ini terdapat fungsi init. Yang seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka fungsi ini akan memanggil data yang ada di void init. Selanjutnya ada serial.begin 9600 yang fungsinya untuk menerima data kecepatan menggunakan serial, di mana umumnya menggunakan kecepatan 9600 bit per second. Lalu ada fungsi eReceiver enable irin yang berfungsi sebagai penerima data. Selanjutnya, di bawah void setup itu ada fungsi void loop. Jadi, fungsi void loop adalah fungsi yang dijalankan secara terus-menerus dan berulang. Di sini terdapat if eReceiver decode and result. Adalah panggilan lain ke fungsi yang perlu diberi alamat variabel. Biasanya fungsi ini menyimpan hasil, nilai, atau value di dalamnya. Selanjutnya ada serial.printin result.value. Yang memiliki fungsi menerima value atau hasil dari eReceiver.decode and result ini. Selanjutnya ada fungsi switch, result, and value. Fungsi switch ini berfungsi kalau bisa dikatakan fungsi switch ini adalah fungsi yang menginginkan beberapa data dari result, value yang kemudian akan menghasilkan pernyataan atau case. Jadi di sini terdapat fungsi case. Seperti yang dijelaskan tadi, fungsi case di sini adalah untuk menampilkan data atau sinyal yang dikeluarkan oleh remote. Jadi itu di sini ada fungsi case 4128 forward button yang mengisyaratkan bahwa ketika tombol maju ditekan maka remote akan mengeluarkan sinyal 4128 dan robot akan maju ke depan jika tombol maju ditekan. Selanjutnya ada fungsi break. Fungsi break ini akan menghentikan pernyataan switch atau case. Selanjutnya ada case 6161 slave button yang artinya robot putar ke arah kiri, yang mengisyaratkan bahwa ketika tombol putar ke arah kiri ditekan, maka robot akan berputar ke arah kiri
dengan menangkap sinyal 6161 ini. Kemudian ada fungsi break yang artinya menghentikan pernyataan switch atau case yang di atas tadi. Selanjutnya ada fungsi case 4112 right button, putar ke arah kanan, dan fungsi break yang artinya akan menghentikan fungsi case dan switch tadi. Selanjutnya ada fungsi case 6177 back button yang artinya robot mundur. Ketika tombol mundur ditekan, maka remote akan mengeluarkan sinyal 6177, dan ketika tombol mundur ditekan, maka robot akan mundur ke belakang. Dan di sini terdapat fungsi break yang akan menghentikan fungsi case dan switch yang ada di atas. Ini ada fungsi case 6181 stop button, yaitu tombol stop pada robot yang ketika tombol stop pada remote ditekan maka akan menghasilkan sinyal 6181 dan ditangkap oleh robot, sehingga ketika tombol stop ditekan robot akan berhenti. Dan di sini terdapat fungsi break yang artinya akan menghentikan pernyataan switch atau case yang di atas ini tadi. Lalu selanjutnya ada byte LS1 digital read atau byte limit switch 1 digital read yang berfungsi untuk mengeluarkan sinyal digital yang akan masuk ke Arduino. Lalu di sini terdapat fungsi digital write, di mana fungsi digital write di sini adalah sebagai perintah untuk memberikan nilai 1 dan 0 atau low dan high pada pin digital Arduino. Pada pin digital Arduino di pin 3 ini bernilai high atau 1, lalu di pin 9 Arduino ini bernilai high atau 1. Selanjutnya, digital write di pin Arduino 12 dengan nilai 177, di mana fungsi lain dari digital write di sini adalah sebagai keluaran output berupa gelombang PWM atau dapat disebut juga sebagai pengatur kecepatan. Jadi di pin 12 Arduino ini kecepatannya itu 177. Lalu di sini terdapat digital write di pin 13 Arduino yang bernilai low atau 0, lalu digital write di pin 10 Arduino yang bernilai 177, lalu digital write di pin Arduino pin 11 yang bernilai low atau 0. Selanjutnya di sini ada fungsi void back, yaitu fungsi untuk robot mundur. Jadi di fungsi void back untuk robot mundur ini terdapat fungsi digital write di pin 3 Arduino yang bernilai high atau 1, lalu di sini di pin 9 Arduino yang bernilai high atau 1, lalu digital write di pin 12 Arduino yang bernilai 177 untuk kecepatannya, dan digital write di pin 13 Arduino yang bernilai 0 atau low, lalu di pin 10 Arduino digital write yang mengeluarkan nilai 177 untuk kecepatan robotnya, lalu digital write di pin 11 Arduino yang bernilai 0 atau low. Selanjutnya di bawah fungsi robot mundur terdapat fungsi robot maju. Ini fungsi robot majunya yang memiliki fungsi digital write pin 3 Arduino, robot maju high bernilai 1, digital write di pin 9 Arduino, robot high bernilai 1, lalu digital write di pin 11 Arduino mengeluarkan sinyal 177 untuk kecepatan robotnya, lalu digital write di pin 13 Arduino mengeluarkan sinyal 177 untuk kecepatan robotnya, lalu digital write di pin 10 Arduino mengeluarkan nilai low atau 0, lalu untuk digital write di pin 12 Arduino mengeluarkan nilai 0 atau low. Lalu di bawah program maju itu terdapat program robot memutar ke arah kiri.
Jadi ini program robotnya, digital write di pin 9 Arduino bernilai 1 atau high, lalu digital write di pin 11 Arduino bernilai 200, di mana kecepatannya di sini itu mencapai 200, lalu digital write di pin 13 Arduino yang bernilai low atau 0. Selanjutnya void write untuk robot berputar ke arah kanan dengan fungsi digital write di sini pada pin 3 Arduino bernilai high. Digital write pada pin 13 Arduino memiliki keluaran 200 itu pada percepatan robotnya, lalu digital write pada pin 11 Arduino yang memiliki keluaran nilai low atau 0. Selanjutnya terdapat fungsi void stop. Fungsi void stop ini adalah fungsi untuk robot berhenti. Jadi di digital write di sini terdapat pada 3 pin Arduino yang mengeluarkan nilai low, pin 9 mengeluarkan nilai low, pin 10 mengeluarkan nilai low, pin 11 low, 12 low, dan 13 low pada Arduino yang menghasilkan keluaran nilai 0. Sehingga pada fungsi void stop di sini robot akan berhenti bergerak. Bagian keempat dalam proses pengerjaan robot hoki adalah video perkembangan robot hoki. Jadi, seperti tampilan yang berada di slide ini merupakan gambar rangkaian robot hoki kami. Dan ini videonya. Tahap terakhir atau tahap kelima dalam proses perencanaan robot hoki adalah rencana kegiatan setelahnya. Jadi progres ke depannya yang akan kami lakukan adalah dengan memberikan dudukan pada bagian belakang robot hoki agar seimbang. Yang kedua adalah menambah program, yaitu menambah program baru untuk sinyal data gawang. Yang ketiga membuat program, yaitu membuat program baru untuk mendeteksi bola, dan yang terakhir adalah sensor, yaitu menambahkan sensor mechanical sensor pada rangkaian robot. Cukup sekian, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.